Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa al umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling anak dan remaja dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mirnawati selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan ada rekan saya yaitu Nabila Andini selaku pemateri kedua. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bimbingan dan Konseling untuk Optimalisasi Perkembangan Inteligensi atau Kognitif Remaja. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberi bantuan yang sistematis kepada individu untuk memahami diri, mengembangi potensi, dan mengatasi masalah secara mandiri. Bimbingan bersifat preventif, pencegahan, dan pengembangan yang bertujuan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan hidup. Konseling adalah sebagai interaksi antara konselor dan klien untuk membantu klien memahami diri, mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Konseling bersifat kuratif, penyembuhan, dan lebih fokus pada penyelesaian masalah yang spesifik. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling dalam optimalisasi perkembangan kognitif. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pendamping remaja dalam mengatasi hambatan belajar dan meningkatkan kemampuan berpikir. Peran BK dalam optimalisasi inteligensi remaja sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi potensi kognitif remaja. Yang kedua, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan strategi belajar. Yang keempat, mengatasi hambatan psikologis dalam pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, membantu perencanaan akademik dan karir. Selanjutnya ada pengertian perkembangan inteligensi. Inteligensi bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fisik ilmiah untuk mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Lewis Madison Terman mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Secara umum, inteligensi dirumuskan sebagai berikut. Kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan untuk menangkap hubungan-hubungan dan untuk belajar, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru. Selanjutnya ada teori-teori inteligensi. Yang pertama ada teori two factor. Inteligensi meliputi kemampuan umum dan kemampuan khusus. Yang kedua ada teori-teori primary mental abilities. Inteligensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer. Yang ketiga ada teori multiple inteligensi. Inteligensi dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phases of intellect, yaitu sebagai berikut: operasi mental, proses berpikir, konten, isi yang dipikirkan, produk hasil berpikir. Dan yang terakhir ada teori triarchik of intelligence, pendekatan proses kognitif untuk memahami inteligensi. C. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan inteligensi. Perkembangan inteligensi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, termasuk yang pertama adalah faktor pembawaan atau genetik. Tingkat kecerdasan anak memang dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar individu juga memainkan peran penting dalam perkembangan inteligensi. Yang ketiga ada faktor kematangan. Jadi semakin bertambah usia seorang, inteligensinya semakin berfungsi dengan sempurna. Yang keempat, faktor pembentukan. Setiap remaja akan mencapai tingkat kualitas berpikir yang lebih tinggi. Yang kelima, ada faktor minat dan pembawaan yang khas.
Jadi minat dan pembawaan yang unik setiap individu juga dapat mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang terakhir adalah faktor kebebasan psikologis. Jadi anak yang memiliki kebebasan untuk berpendapat. Selanjutnya perkembangan kognitif masa remaja, yaitu operasi formal. Adalah remaja dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Yang kedua, pertumbuhan otak. Sistem syaraf yang memproses informasi berkembang secara cepat. Yang ketiga, kemampuan nalar melalui kemampuannya untuk menguji hipotesis. Muncul kemampuan nalar secara ilmiah. Selanjutnya, tahapan perkembangan kognitif pada remaja. Yang pertama, remaja awal 11-14 tahun. Cara berpikir yang lebih kompleks, mempertanyakan standar. Yang kedua, remaja pertengahan mulai dari umur 14 sampai 18 tahun, yaitu memperluas pemikiran kritis dalam mempertanyakan sesuatu. Yang terakhir ada masa remaja akhir dari umur 18 sampai 24 tahun, tidak lagi mementingkan diri sendiri dan fokus pada karir. Kesimpulan dari materi ini adalah bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan inteligensi atau kognitif remaja. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi remaja, tetapi juga memberikan arahan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kognitif mereka. Dengan pendekatan yang tepat, bimbingan dan konseling dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta pemecahan masalah yang menjadi bagian dari perkembangan intelektual remaja. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.